Senja turun perlahan di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah menghijau. Hawa lembab setelah hujan membuat udara segar menusuk hidung. Di depan sebuah rumah kayu sederhana, seorang pemuda berusia 19 tahun berdiri dengan ransel besar di punggungnya. Namanya Arga. "Bu, sudah saatnya Arga berangkat," ucapnya lirih, menahan getaran suara. Di hadapannya berdiri Ibu Sari, perempuan paruh baya dengan kerudung lusuh dan mata yang menyimpan ribuan doa. Tangan tuanya menggenggam erat jemari anak semata wayangnya. "Kalau kau berangkat, siapa yang akan menemani ibu di rumah ini?" Nah, suara itu bergetar. Arga terdiam. Ia tahu ibunya kesepian sejak ayahnya wafat 5 tahun lalu. Tapi kesempatan kuliah di kota adalah impian yang terlalu berharga untuk dilepas. "Ibu," Arga pergi bukan untuk meninggalkan ibu, tapi untuk belajar. Supaya suatu hari nanti ibu bisa hidup tenang. Arga janji akan sering kirim kabar. Ibu Sari tersenyum meski air mata membasahi pipinya. "Kalau begitu, pergilah. Doa ibu selalu menyertaimu." Ketika malam datang, kereta menderu di stasiun kecil. Arga melangkah masuk, menoleh keluar jendela. Di sana, ibunya berdiri dengan tangan melambai. Tubuhnya yang kurus bergoyang diterpa angin malam. Bayangan itu menjadi luka pertama yang ia bawa ke kota. Kota menyambut dengan lampu-lampu terang, suara klakson, dan gedung menjulang. Bagi Arga, yang terbiasa dengan suara jangkrik dan bau padi, kota terasa bagaikan dunia asing. Hari-harinya penuh perjuangan. Pagi kuliah, sore bekerja sebagai pelayan kafe, malam menekuni buku dengan mata merah menahan kantuk. Ada saat-saat ia hampir menyerah. Uang kiriman dari kampung tak pernah ada, karena ibunya hanya hidup dari hasil kebun kecil. Justru Arga yang berusaha mengirim sedikit uang dari gajinya. Di ponselnya yang usang, pesan singkat selalu datang. "Nak, jangan lupa makan. Jangan terlalu lelah. Ibu selalu mendoakanmu." Pesan sederhana itu bagai energi yang membuatnya bertahan. Dalam kesunyian malam kota, ia sering menutup mata, membayangkan suara ibunya memanggil dari dapur. "Arga, makan dulu, Nak." Namun yang ada hanya dinginnya kamar kos sempit. 4 tahun berlalu, Arga berhasil lulus dengan predikat terbaik. Saat namanya dipanggil di podium wisuda, ia menatap toga di kepalanya dengan senyum getir. Seandainya ibu ada di sini. Setelah itu, hidupnya berubah cepat. Ia diterima di sebuah perusahaan ternama, lalu bekerja keras hingga mendapat kepercayaan dari atasannya. Dari gaji pertamanya, ia langsung mengirim uang ke kampung. Saat menelepon, ia berkata, "Bu, mulai sekarang Arga yang akan menjaga ibu. Jangan lagi kerja di kebun, biar Arga yang kirim uang." Suara di seberang telepon terdengar pelan, seperti menahan napas. "Nak, ibu tak butuh uangmu. Ibu hanya ingin kau sehat, bahagia, dan pulang." Arga terdiam. Hatinya ingin sekali pulang, tapi pikirannya berkeras, "Belum sekarang. Aku harus lebih sukses dulu. Aku ingin pulang membawa kebanggaan, bukan sekadar kabar." Suatu pagi, kabar baik datang. Promosi jabatan. Arga tak mampu menahan haru. Inilah saatnya ia pulang. Dengan kepala tegak, ia membeli tiket kereta, membayangkan wajah ibunya yang tersenyum bangga. Sepanjang perjalanan, hatinya penuh rindu. Ia ingin memperlihatkan jas rapi, sepatu mengkilap, dan membawa kabar bahwa anak desa itu telah berhasil. "Bu, tunggu ya, Arga pulang," bisiknya dalam hati, sambil menatap jendela kereta yang memantulkan bayangannya sendiri. Kereta tiba di stasiun. Dengan langkah cepat, Arga menuju desanya. Jalan tanah yang dulu sering ia lewati terasa lebih sempit. Rumah-rumah bambu masih berdiri, sawah tetap hijau. Namun, ketika sampai di depan rumah, suasana hening. Banyak orang duduk bersila. Bau melati dan dupa memenuhi udara. Arga tercekat. "Ibu," bisiknya. Tubuhnya mendadak lemas. Di ruang tamu, terbujur tubuh seorang perempuan tua dengan kain putih menutupi wajahnya. Dunia seakan berhenti berputar. Arga jatuh berlutut. Tangisnya pecah. "Bu, Arga pulang. Bu, Arga sudah berhasil. Kenapa ibu pergi sebelum melihatnya?" Tangannya meraih jemari ibunya yang kini dingin. Tak lagi hangat seperti dulu. Semua kerja keras di kota, semua kesuksesan yang ia kumpulkan, mendadak terasa hampa. "Ibu,
Maafkan Arga. Maafkan karena terlalu sibuk mengejar dunia. Sampai lupa bahwa waktu ibu di dunia ini tak lama lagi. Tangisnya membelah kesunyian rumah itu. Orang-orang yang hadir ikut menunduk, tak kuasa menahan haru. Hari itu, Arga mengerti sesuatu yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Bahwa kesuksesan tak ada artinya bila orang yang paling dicintai sudah tiada untuk menyaksikannya.